seimbang karena kita akan langsung menuju ke Land of Dawn. Let's go. Best of 3 series game yang kedua. Game pertama diambil sama RRQ Hoshi. Nyawa terakhir bagi Onyx Philippines. Wow, kalau aku sih sebenarnya ngelihat ya kayak oke lah ini Selena powerful juga lah buat clear lane, masih bisa dia ya buat di area mid. Tapi jelasnya harus sangat-sangat hati-hati nih karena ketemu dengan duality dari Loyi. Itu Om yang PR Om, combo duality powernya ya. Tarik-tarikin bakal susah juga untuk bertahan. Mungkin mau nggak mau pakai trap aja sih farmingnya. Dan itu dia flicker, dibalaskan dengan flicker. Rins bermain dengan super agresif karena dia akan bertukar darahnya dengan Brave Smite. Ya seperti biasa ya kita akan melihat Rins dengan flicker forward yang sering dimainkan atau dibawakan dengan dia juga. Dan sepertinya Super Friends harus sedikit bersabar dulu nih. Recall-kah dia? Tidak recall sama sekali. Dan penempatan dari trap ini akan sangat penting. Dan Idok akan ditugaskan untuk mengambil semua trap yang telah dipasang oleh Super Friends. Oke, sama-sama mendapatkan lasit yang seimbang. Dan King Kong sudah berada di level yang keempat. Retribution-nya sudah di-trigger tadi di bagian top lane. Dan kayaknya bakal menuju ke area bottom lane. Diren harusnya sadar bahwa memang pattern rotasinya bakal menuju ke area river atau di area bawah yang belum terbuka sama sekali. Dan Brusco yang sudah berusaha untuk mengendalikan area map agar tidak kalah nih untuk early rotasinya. Tinggal gimana caranya menghindari lele dari Selena. Udah lama tuh ya. Lele ya udah lama. Abyssal Arrow bisa di-dodge dengan Rins juga. Abyssal Trap sudah dipasang tepat di depan dari turret mid milik RRQ Hoshi. Dan memang ini bisa membuka vision untuk Onyx PH. Jadi mereka bisa farming lebih enak lah karena informasi lebih banyak diterima ya untuk Onyx PH. Tapi lihat Super Friends, dia kena zone out. Rins memang sengaja menahan hal tersebut. Trap yang tadi sudah memiliki stack membuat Super Friends akhirnya mendapatkan level yang keempatnya. Trap connect area dari Dairon, masih terlalu jauh, masih terlalu kuat juga Dairon level 4. Nggak bakal bisa ditumbang dengan instan. Dan kali ini flicker Dark Wave, King Kong tertangkap di depan sana. Gak punya lagi Retribution dan harusnya akan diamankan. Tapi kali ini di belakang sana ada lagi yang tertangkap. Spear of Alpha Brusco mungkin akan menjadi korban first blood dari Rins. Oke. Dan itu yang sudah terjadi tadi. Diversion akan ada susulan yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Ternyata hanya Idok dan juga Rins yang menuju ke orange buff milik dari Onyx PH. Ini dia early agresif dari RRQ Hoshi. Mereka tahu kalau Selena tidak bisa berbuat banyak karena targetnya adalah single target. Jadi mau tidak mau RRQ Hoshi bermain dengan super agresif. I'm offended. Dan bahkan 3 monster jungle diamankan oleh Setsujin. Early game yang sangat-sangat manis. Jadi mimpi semua pemain jungler. Yap. Level dapat, tapi tahan dulu karena Dairon 2 melawan 1 juga dan masih terlalu sustain untuk Dairon. Ya terlalu kuat juga lebih tepatnya. Apalagi untuk sekarang mendapatkan turtle pertama, goldnya akan swing menuju ke RRQ. Dan tinggal menunggu bagaimana momentum yang bisa ditahan. Karena 1000 gold on the way nih Om untuk RRQ Hoshi dan dia War Axe dari Setsujin. Ya tapi wow, nice tadi. I'm offended yang dilakukan oleh Idok mendapatkan 2 pemain Super Friends tertarik. Cukup terkejut dan bahkan ada diversion. Semuanya mau dia ambil. Semuanya ingin dikuasai dan King Kong harus say goodbye dengan purple buff yang dia miliki, Electrifying Beats. Dan tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. King Kong memilih untuk mundur. Kirk datang, ada onward, Avatar of Guardian, combo yang indah. Lelenya connect. Tapi apakah ini akan menjadi cukup? Karena Idok tumbang pertama kalinya. Dairon mencoba untuk menahan semuanya. Death Sonat dari tumbangkan 1-1. Setsujin juga harus hilang. Kirk yang ditukarkan dan Rins masih bisa survive namun tidak. Untuk Dairon double kill from Super Friends. Terlalu dalam tadi berusaha untuk lebih mengakumulasikan keunggulan bagi RRQ Hoshi. Diversion yang dilakukan ternyata langsung diajak teamfight juga oleh Onyx PH. Dan tadi Kelra bahkan join untuk melakukan teamfight. Jadi jelas untuk di area topnya ada sedikit space untuk Toy bisa melakukan farmingan. Combo yang menarik. Earthshatter, AOG, Avatar of Guardian, dan terus juga Abyssal Arrow. Abyssal Arrow. Itu masuk semua juga tadi deh. Tapi yang masuk dari belakang adalah Rins dan Dairon. Coba untuk menangkap Brusco. Free Retribution Battle untuk Setsujin. Turtle yang kedua diamankan. Perfect objektif di depan mata Idok. Coba untuk bermain ofensif. Kali ini arrow-nya kena, tapi ke area Kramer. Death Sonata hanya untuk mengusir pasukan dari RRQ Hoshi. Dan sepertinya RRQ nggak mau overextend seperti di area purple buff tadi. Jangan menjadi dejavu. Tapi kali ini trapnya kena. Aduh. Dan Idok harus hilang, tapi hanya menjadi 1 kill yang ditukarkan dengan turret. Yap, yang berbahaya sebenarnya ya, ini menurutku karena banyaknya efek-efek projectile
yang dilepaskan dengan Onyx PH. Mereka punya Keldra dengan Death Sonata, mereka punya Super Prince dengan Abyssal Arrow, dan itu jelas akan menjadi masalah karena dua hero tersebut bakal maju kalau memang aman banget situasinya. Iya, tapi masalahnya Om, kalau nggak ofensif RRQ-nya, Onyx Philippines lebih leluasa. Lihat ada 3 trap di mana-mana. Yep. Dan trap tersebut bakal ngedeny diversion yang dimiliki sama Rins. Yep. Dan let's see aja sekarang. Karena untuk ketertinggalan gold, Onyx PH mereka sudah sangat mengejar sekali. Diversion ke top. Kena trap. Ada trap yang memantau memang ya Itu buat dia. bagian atas tadi. Jawaban dari Loi ya. Yep. Di mana Selena akan selalu membuka beberapa bush yang cukup penting, terutama di area-area krusial di dekat area river. Tapi kali ini Idok. Oh, King Kong berani banget. King Kong. Oh, dikejar Emo Vended. Oh, coba untuk bertahan. Dash ability Avatar of Guardian hanya untuk cover dari Brusco. Mengusir mundur pasukan RRQ Hoshi dan Onyx Philippines. Tidak ada yang tumbang. Kambing? Nah, Susujin Retribution. Nyaris. Serem banget tadi. Abyssal Arrow yang didapatkan oleh Super Prince. Dan benar-benar harus bisa dihindari ya untuk Abyssal Arrow. Yang memang cukup mematikan. Meskipun ya secara untuk durasi dari stunnya dikurangi. Durasi stunnya berkurang memang. Betul, tapi lebih cepat, Be. Maksimumnya 2,5 detik. Tapi ya mau nggak mau ya, lihat durasinya yang berkurang, speednya yang meningkat. Tuh, lihat speednya tadi tuh. Diversion menuju ke blind spot dari Onyx Philippines. Ada Kirk di sana, mungkin akan jadi korban. I'm offended digunakan sepertinya barusan. Yep. Tapi Kirk masih terlalu kokoh untuk bisa ditumbangkan dengan instan. Ya, harus hati-hati tetap. Dan objektif sudah mulai di start kembali oleh RRQ Hoshi. Mereka Perfect unggul turtle. tipis. Oh, itu dia. Onward, Chatter. Tapi di belakang sana Sutsujin mendapatkan perfect turtle, electrifying beats. Tapi tidak mendapatkan korban sedikit pun. RRQ Hoshi akhirnya mendapatkan perfect turtle. Yap. Perfect Turtle tapi dengan gold yang berimbang ternyata ya. Masih sanggup untuk disetarakan dah. Datang dari Onyx PH juga. Padahal ini sama loh, pada poin killnya sama. Perfect Turtle tapi cuma unggul 600, Be. Dari point kill, threat sama turret juga sih. Yep. Om. Dan mungkin dari Enchanted Talisman ya. Mau nge-spam kayaknya Super Friends untuk Abyssal Arrow-nya, Abyssal Trap-nya juga. Agar cooldown-nya jauh lebih dominan. Dan seperti biasa ya, single target. Super Friends mungkin akan ditarget dengan ada diversion, dikejar di sana. Brusco akan ditarik dengan efek duality. Dan kali ini masih ada AOG yang ditahan sama Brusco, tapi tidak ingin dia gunakan untuk defensif. Yap, topnya. Dikirimkanlah King Kong untuk melakukan split push di bagian atas. Dan lihat, Super Prince dan juga Keldra sama-sama melemparkan projectile demi projectile. Udah lemparin aja Ngeselin sih. Takutnya ada yang belok ke kanan, lelenya di kiri. Nah. Dan Sonata ke kiri, lelenya di kanan. Om. Jadi memang sangat sulit untuk bisa membaca ya. Apalagi ini tidak ada hero-hero support untuk bisa melakukan efek heal juga di belakang. Tapi balik lagi Om, untuk tim fight 5 lawan 5, RRQ kuat banget di sini. Betul. Mereka punya Ruby, mereka punya Alpha, mereka punya Kari. Ya, secara untuk front to back ini bisa dipegang oleh RRQ Hoshi. Mereka sangat-sangat kuat sekali ya. Karena siapapun yang ada di depan nanti bisa di-meld. Bahkan Kirk pun ya. Kirk sampai dengan late game memang pedas dengan full item defense. Tapi ada Kari sebagai jawaban untuk hero tebel. Oke. Masih menunggu untuk movement dari Rins. I'm offended digunakan Toy. Juga sudah menyalakan Spirit Light Wheel-nya. Mungkin ingin melakukan serangan lagi tapi masih menuju ke Super Prince Burst yang cukup tinggi. Tapi kali ini 2 orang terkena trap. Langsung ada Idok. Dihajar dengan Archater. Double stun diberikan. Dan begitu juga di belakang King Kong bertemu dengan Dairon. Dina yang bagus. Sehingga RRQ tidak mendapatkan kerugian sama sekali. Yap, saling jual beli serangan yang sedang kita lihat sekarang. Dan Lord akan spawn. First Lord belum yang terlalu tebal memang, tapi dengan kehadiran dari Kari akan cepat sekali untuk bisa mendapatkan Lord ini jatuh ke tangan RRQ Hoshi. Arrow. Arrow lagi, masih terlalu jauh sepertinya. Idok pun mendapatkan posisi yang cukup aman. Sutsujin akan dikejar, diversion pun digunakan tapi tidak ada yang masuk ke dalam sana. Sutsujin Spirit of Alpha defensif. Arrow hampir mengenai Idok. Dan kali ini Lord sepertinya akan coba untuk di-take over oleh RRQ Hoshi. Di-deny terlebih dahulu, menunggu di mana Abyssal Arrow dan di mana Super Prince berada, Om Wawa. Iya, ini Super Prince hanya merembelkan Abyssal Arrow secara terus-menerus ya. Dia nge-spam juga. Dan ini untuk mendistraksi, dan kalau memang ada target kunci yang terkena dari Abyssal Arrow, mereka bisa langsung melakukan engagement. Apalagi AOG dari Brusco juga masih ready selalu. Dan itu yang harus diperhatikan. Kalau sampai kena Abyssal Arrow dan ada AOG di atas kepala, wah itu udah bahaya. Avatar of Guardian 2,5 detik. Sutsujin harus lebih berhati-hati walaupun mungkin belum berasa dari Abyssal Arrow dan Abyssal Trap-nya. Yap. Tapi balik lagi, follow up-nya yang ngeri nih Om. Dan jangan lupa nih ya, karena gak ada Purify juga.
yang berarti akan lebih maksimal lagi kalau masuk dari EOG-nya. Diversion ini dia bakal dilakukan. Conceal play dari sampai Super Friends. Tertangkap dari EOG for nothing. Brusco akan mencoba untuk mundur dan harusnya Onyx Philippines akan disengage. Free Lord seharusnya untuk RRQ Hoshi. Yap, itu yang dicari tadi. RRQ Hoshi nice play, mendapatkan Super Friends dan mengejar Kirk sekarang. Tapi kali ini Primal Red mencoba untuk digunakan. King Kong mencoba untuk menghajar ke arah Setsujin, tapi Setsujin masih terlalu kuat. Langsung ada gerakan balasan dari Dairon, tapi Dairon dalam ancaman dan terkena efek dari Sky Pierce double shot, tapi untungnya tidak mengenai ke arah dari Rins dan flicker for safety. RRQ Hoshi disengage. Sesuatu yang kukira kemenangan untuk RRQ Hoshi, tapi mereka tetap memaksakan untuk team fight lagi. Dan sekarang Onyx PH mereka lengkap dengan 5 pemain. Dan mereka bisa buka trap. Mereka bisa buka bush. Yap. Bisa glowing one. Wow. Dan ini akan jadi poke damage balasan juga nih Om. Harus perlahan-lahan lagi dari RRQ Hoshi. Mereka udah untung tadi. Dan sekarang mereka harus menahan terlebih dahulu. Episode Arrow-nya kena karena Setsujin. Lordnya bakal coba untuk di all in. Spin off Alpha secara ofensif, tapi Setsujin hilang seketika. Idok juga harus hilang. Dan bahkan Lordnya diamankan oleh Kurtoy juga harus jadi korban. Rins juga hilang tershutdown. Dan bye-bye untuk Dairon. Triple kill by Kelra. Triple kill dan bahkan one straight push. Ada kesempatan memang, tapi mungkin best turret lah yang bakal diambil oleh Onyx PH. Tapi no way Om. Masih lama sebenarnya. Iya, oke, nggak bakal bisa di-end secara cepat. Betul. Tapi keuntungannya jauh. 2000 gold swing langsung ke Onyx Philippines menuju ke 4000 bahkan 5000 sekarang dikantongi oleh King Kong dan kawan-kawan hanya karena RRQ overextend. Wow, dan lagi nih ya. Jelas tadi satu overextend yang sangat-sangat mahal sekali. Di mana Lord kali ini dikawal oleh Onyx PH. Mereka akan berusaha untuk mendapatkan base turret minim. Awas, ada Abyssal Arrow. Dan di belakang sana King Kong mengenai karena Reed sendirian yang sudah tidak memiliki flicker. Solo kill tercipta, tapi di sisi lain King Kong hanya mengincar karya dari base turret saja. Yap, mereka akan memaksimalkan untuk mendapatkan base turret. Kena lagi. Itu udah mulai sakit, berasa damage yang diberikan oleh Abyssal Arrow. Glowing one-nya Om, lihat Setsujin. Kena lagi trapnya, kena lagi arrow-nya dan Death Sonata. Ini yang sakit sebenarnya Death Sonatanya sih. Bareng gitu loh. Bareng soalnya, lihat Setsujin bahkan ke trigger dari Queen Swings-nya. Oh way. Harus lebih berhati-hati Toy. Sudah memiliki Rose Gold Meteor, tapi kayaknya harus lagi-lagi bermain stick 5. Karena RRQ powernya di stick 5 Om. Mereka punya Lui. Ya tapi kalau stick 5 juga kena stun terus ada EOG di atas kepala. Jadi PR lagi karena no Purify jelas. Sangat memungkinkan satu hero yang tertabrak langsung. Oke, cooling down dulu dan ternyata ini dia watch party nih Om. Waduh, dari tim RRQ. Halo. Tapi kenapa waduh? Kan lagi menang. Waduh, lagi menang dan bisa comeback. Oke. 50 second ya untuk Lord yang kembali akan spawn juga. Kalau secara minimapnya sudah mulai dipegang dengan Onyx PH, plusnya adalah ketika kita punya Selena, kita akan bisa menaruh trap di tempat-tempat yang jauh lebih ofensif dan membuka lebih banyak vision. Apalagi kalau dilihat dari resepnya nih Om. Super Friends masih mau ya untuk Wishing Lantern. Dan bener-bener mau makan depan dulu sih Om kayaknya dia. Atau mungkin kayak nge-follow up biar Kelra dapat Sky Pierce lebih banyak. Karena dia 504 di sini dengan triple kill barusan dia punya 40 stack. Bener, bisa jadi sih. Udah lengkap banget sih untuk Kelra terutama. Dan yang mengganggu yang kita mention tadi ya, bagaimana ya mungkin dari farmingnya agak sedikit diperlambat nih buat dapetin stacknya dia. Tapi buat team fightnya sendiri meskipun ada pengurangan buat Death Sonata, tetap sakit Be. Karena ingat kill or assist dapat double dari pasif jadi 12. Dan Blade of Despair dari Kelra harus bikin move duluan dari RRQ. Karena kalau kena trap AOG di follow up dan kena 2 dari Brusco. Ada Death Sonata dibuka di depan sana rotation. King Kong mencoba untuk masuk dari samping. Dan ini dia Electrifying Beats. Seketika Idok pun hilang. Terkena onward dari Rins. Double kill dari Kelra. Looking for more. Kali ini Onyx Philippines mencoba untuk masuk ke dalam sana. Maniac pun diamankan oleh Kelra. And looking for Savage. And that's how to play a Requiem. Savage from Kelra. Oh no, RRQ Hoshi. Mereka tersapu semuanya. Dan Onyx PH mendapatkan kemenangan game yang kedua. Dan lagi Kelra menunjukkan kelas dia.